Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 17. Kalau tidak mau lepaskan dia, berarti kamu harus mati, ujar Luther dengan ekspresi dingin. Namun, tatapan matanya tampak sangat sangar dan menakutkan. Mati. Begitu mendengar perkataan itu, Aidan langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan, sekelompok pengawal di belakangnya juga ikut tergelak. Mereka menatap Luther seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Apa kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku, ujar Aidan mengejeknya. Aku tidak peduli dan tidak tertarik. Akan kuberi waktu 3 detik. Lepaskan dia sekarang juga atau tanggung sendiri akibatnya, ucap Luther dengan nada datar. Perkataan ini memicu kehebohan di sekitarnya. Semua orang sontak terkejut, termasuk Ariana dan yang lainnya. Tidak ada yang mengira bahwa Luther akan maju di saat-saat seperti ini. Dibandingkan dengan Wandi yang terdiam, keberanian Luther benar-benar patut diacungi jempol. Namun, ancamannya itu tidak berguna. Dasar nggak tahu diri, lihat saja bagaimana kamu akan dihabisi mereka, ujar Wandi dengan penuh kebencian. Luther yang mengajukan diri untuk membela Ariana, semakin menonjolkan sisi Wandi yang pengecut. Jadi, tentu saja Wandi merasa tidak senang, bahkan merasa kesal. Sialan, galak sekali. Ya, Aidan menilai penampilan Luther dari atas ke bawah, lalu berkata, kamu mau sok pahlawan? Ya. Baiklah, kita lihat saja apa yang bisa kamu lakukan, kata Aidan sambil mengisyaratkan anak buahnya. Tidak lama kemudian, 2 pengawal berbadan kekar di belakangnya melangkah maju dan menyerang Luther secara bersamaan. Tinggi badan kedua orang tersebut kira-kira 190 cm, dengan tubuh yang kekar dan tegap. Perawakan mereka tampak sangat menakutkan. Di hadapan kedua orang yang kekar ini, Luther tampak seperti seorang anak kecil. Saat semua orang mengira Luther tidak ada harapan untuk menang, tiba-tiba terjadi sebuah hal yang tak terduga. Dalam sekejap mata, sebelum kedua orang itu mendekat, Luther tiba-tiba menyerang dengan tinjunya yang cepat. Bruk, bruk, tinjunya menghantam wajah kedua orang tersebut. Kemudian, 2 pria kekar itu terbanting dengan keras di atas lantai. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Sebab, dalam sekejap mata, kedua pria kekar itu sudah tumbang. Di sisi lain, Luther berdiri di tempat, seolah-olah tidak terjadi apapun. Sialan, apa yang kamu lakukan tadi? Wajah Aidan berubah serius. Kedua pria kekar yang tumbang itu adalah pengawal kepercayaannya. Biasanya, mereka bisa menghadapi 3-5 orang dengan mudah. Namun, sekarang mereka malah terjatuh begitu saja. Ini benar-benar hal aneh. Kamu punya satu kesempatan terakhir. Lepaskan dia, ujar Luther dengan nada dingin memperingatkannya. Seenaknya saja, Aidan marah dan mengangkat tangannya tiba-tiba. Seketika, pengawal di belakangnya langsung mengepung Luther. Luther tidak mengucapkan apapun lagi. Dia langsung menyerang. Gerakannya secepat kilat. Serangannya juga sangat tajam. Terdengar suara dentuman di udara setiap kali Luther melayangkan tinjunya. Para pengawal yang bertubuh kekar itu bagaikan anak domba yang menunggu untuk disembelih di hadapan Luther. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Bang, bang, bang. Dalam waktu singkat, semua pengawal telah terjatuh ke lantai. Bruk, ketika orang terakhir jatuh, seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang menyaksikan hal itu dengan kaget, seolah-olah sedang melihat monster. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ternyata Luther sekuat itu. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu menjatuhkan puluhan orang dengan mudahnya seperti di film-film. Kenapa dia bisa sekuat itu? Mata Wandi membelalak. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Nggak mungkin. Orang ini Luther yang nggak berguna itu, kan? Ujar Julie yang terkejut. Dia kesulitan untuk menenangkan dirinya dan bergumam. Ternyata, dia bisa bertarung. Setelah tertegun sejenak, ekspresi Ariana menjadi semakin rumit. Setelah 3 tahun menikah, dia bahkan tidak tahu bahwa Luther sangat pandai bertarung. Apa Luther memang sengaja menyembunyikan hal itu? Atau Ariana yang kurang perhatian? Siapa kamu sebenarnya?
Pada saat itu, Aidan juga menjadi panik sehingga dia berjalan mundur 2 langkah. Aku adalah bencana bagimu, ujar Luther sambil mendekat perlahan. Jangan mendekat. Tiba-tiba, Aidan mengeluarkan pisau lipat dan mengarahkannya ke leher Ariana. Kalau kamu berani maju lagi, akan kubunuh dia. Aku sangat benci orang yang mengancamku, ujar Luther dengan ekspresi datar. Tiba-tiba, dia melompat ke depan dan mencengkeram tangan Aidan yang memegang pisau dengan kuat. Selanjutnya, dia memelintir tangan itu dengan sekuat tenaga. Krak, hanya terdengar suara retakan tulang dan pisau lipat itu pun terjatuh. Aidan terdiam sejenak, lalu dia menjerit histeris. Ah, tutup mulutmu, bentak Luther. Ketika Aidan hendak berteriak, Luther telah menamparkan wajahnya. Seketika, teriakan Aidan terhenti. Tiba-tiba, Aidan menunjukkan raut wajah yang sangat sadis. Tamat sudah kamu. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Setelah menarik napas, Aidan kembali mengancam. Oh, ya, Luther masih tetap terlihat tenang. Dia menendang Aidan hingga tersungkur. Berhenti. Ariana segera berdiri di depannya dan berkata, kamu tidak boleh melukainya. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Aku tidak peduli, kata Luther dengan tenang. Tapi aku peduli. Wajah Ariana menjadi serius ketika berkata, kalau kamu melukainya, kita semua akan berada dalam masalah. Setelah mendengar ucapannya, Luther sedikit mengernyitkan keningnya. Dia mengira bahwa Ariana mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, ternyata Ariana hanya takut terlibat. Luther, cukup sudah. Jangan membuat kami semua terlibat, kata Julie dengan tegas. Benar, berani-beraninya memukul Tuan Aidan. Kamu sudah bosan hidup ya? Teriak Wandi. Setelah itu, dia segera membantu Aidan berdiri dan menjelaskan. Tuan Aidan, orang yang memukulmu adalah Luther. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Perkataan ini tidak hanya melemparkan kesalahan, tetapi juga terdengar seperti aduan. Luther menyipitkan matanya dan merasakan kekecewaan dalam dadanya. Dia menyerang Aidan demi menyelamatkan semua orang. Tetapi sekarang dia malah menjadi pelaku kekerasan. Hal ini tentu saja membuat Luther merasa tidak senang. Anak muda, apa gunanya kamu pandai berkelahi? Melihat keheningan Luther, Aidan mengira Luther ketakutan. Jadi, dia berkata dengan sombong, asal tahu saja, di dunia ini, kekuasaan dan latar belakang yang paling menentukan. Kamu berani menyerangku, percaya nggak? Aku akan membuatmu mati konyol. Luther tetap diam, tetapi pandangannya menjadi semakin dingin. Kenapa? Kamu sudah takut? Ya, Aidan tertawa sinis dan berkata, karena kamu begitu pengecut, bersujudlah padaku. Mungkin saja aku akan mengampunimu kalau suasana hatiku bagus.